Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Phrase. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau bagiin dan sharingin ke teman-teman semuanya tips lulus ujian JLPT. Jadi aku bakalan ceritain sesuai dengan pengalamanku. Jadi aku pernah ikut ujian JLPT itu di Indonesia 1 kali, di Jepang 2 kali. Jadi waktu itu aku belajar bahasa Jepang dan ikutin ujian JLPT itu di Indonesia N3 sekali, terus di Jepang N2 sama N1. Dan kebetulan N1-nya baru tahun kemarin bulan 7 aku dapat dan aku lulus di N1 juga. Ini sesuai dengan apa yang aku alamin dan aku rasakan gitu ya. Oke, aku bakalan bagiin tipsnya. Yang pertama adalah belajar sesuai dengan gaya belajar kamu. Kalau aku dulu karena sambil kerja, kebetulan yang JLPT N1 yang kemarin ya, yang aku ceritain ya. Aku sambil kerja, terus pulang kerja, dari pagi sampai sore itu kan kerja tuh. Pulang kerja baru malamnya itu baru santai bisa belajar gitu. Dan itu pun cuman beberapa jam karena udah capek kan. Terus pengen langsung tidur sebenarnya. Aku jarang banget jadi buka buku gitu. Dan gak bisa konsen karena aku bukan orang yang bisa tenang belajar di tempat duduk terus belajar buka buku terus ngerjain soal misalkan atau baca apa misalkan bumponya gitu, nggak bisa. Jadi aku lebih suka nonton video dari Nihongo no Mori. Jadi aku subscribe channelnya Nihongo no Mori juga, terus aku langganan dari aplikasinya Nihongo no Mori. Nah, jadi misalkan aku pas belum selesai ngerjain beres-beres rumah, misalkan nyuci piring misalkan, sambil dengerin atau lihat Jugyo-nya atau pelajaran dari Nihongo Mori. Dan melalui Nihongo Mori itu juga aku banyak belajar banget hal-hal yang baru tentang bahasa Jepang juga. Tips ujian lulus ujian JLPT juga dari situ ada juga. Sambil misalkan pas berangkat kerja atau pulang kerja jalan kaki kan, itu biasanya aku sambil dengerin. Jadi walaupun dalam aplikasi aku masukin handphonenya ke saku sambil aku dengerin pakai headset gitu, sambil jalan, sambil belajar gitu. Jadi pinter-pinter aja nyuri waktu di selang-selang waktu itu sambil belajar. Manfaatin untuk belajar yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Kalau misalkan kalian lebih nyaman belajar dengan cara ngerjain soal lewat buku, nulis, kalau nggak nulis nggak bisa belajar, ada juga yang seperti itu, kalian bebas. Dan kalian harus nemuin cara belajar yang sesuai dengan yang kalian inginkan, yang gampang masuk lah istilahnya. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah jaga fokus kamu. Jadi kalau mau belajar, kalau bisa sih jauhin HP, terus mungkin alat-alat gadget yang lain yang bisa ganggu konsentrasi kalian. Atau kalau kamu udah biasa, kayak aku juga udah terbiasa sih, walaupun ada handphone, walaupun ada notifikasi, ada DM gitu, aku cuekin aja. Dan aku kadang malah bawa handphone karena kalau pakai smartphone gitu, untuk cari kosakata yang nggak aku tahu, aku cari di Google Translate itu lebih cepat lewat handphone. Dan kalau misalkan aku cari kalimat, terus aku nggak bisa gambar ini kalimatnya maksudnya apa sih, aku cari di Google Search dengan metode searching gambarnya. Jadi ternyata gini bayangannya, jadi aku bisa membayangkan situasinya seperti itu misalkan. Nah, kalau teman-teman misalkan gampang konsentrasinya gampang tercuri dengan notifikasi dari handphone kalian, sebaiknya kalian simpan dulu aja handphonenya. Kalian ganti misalkan pakai laptop atau pakai iPad, tapi nggak disinkronin sama akun SNS kalian gitu misalkan. Jadi itu adalah usaha kalian untuk bisa jaga fokus. Jadi kalian harus jaga fokus kalian supaya semua yang kalian belajarin bisa terserap dengan sempurna. Terus kalau bisa diwaktuin tuh. Kalau bisa belajar tuh paling maksimal 1 atau 2 jam lah. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama bakalan gak efektif. Oke, yang ketiga,
Tips yang ketiga adalah tentukan target belajarmu. Waktu aku belajar JLPT N1 aku nyerah sih belajar pakai buku yang aku pernah beli buku untuk N1, buku Somatome, jadi ada semua lengkap, jadi ada Koi, ada Bumpo, ada Chokai, sama Dokai, Kanji juga. Aku beli semuanya bekas sih, cuman pada akhirnya aku lihat-lihat nggak bisa nerus, jadi di tengah-tengah pasti nyerah, jadi aku berhenti untuk belajar lewat buku, tapi aku gunain dari aplikasi Nihongo Mori, dan di situ aku targetin sebelum sampai hari ujian H-nya, di hari H-nya aku harus selesain lihat semua Jugyo yang N1 di Nihongo no Mori. Jadi aku bela-belain kalau misalkan ada waktu lenggang, misalkan aku pas libur, aku sambil nonton sambil ngapain gitu, nonton Jugyo-nya sambil beres-beres rumah, kayak lipat baju, kayak segala macam. Jadi biar targetku tuh tercapai, dan akhirnya aku juga tercapai nyelesain targetku. Semua videonya dan semua latihan soalnya aku udah kerjain. Itu sekitar 1 minggu sebelum ujian hari H, itu udah selesai semuanya. Jadi dengan target kalian bisa memberikan percaya diri kepada diri kalian sendiri. Aku udah nyelesain semua yang harus aku pelajari, aku tinggal ikut ujian doang gitu. Itu yang dari dulu aku sempat tanamin ke diriku sendiri. Waktu ujian Kanggo Shiko Kashikeng juga kayak gitu. Aku udah lakuin, belajar Hisshu Mondai, belajar Ipang Mondai, belajar Chokyo Sete Mondai untuk Kanggo Shiko Kashikeng, semuanya aku udah lakukan semuanya. Bahkan aku dalam satu buku aku ulangin 5 kali ngerjain tesnya supaya memperkuat rasa percaya diri. Jadi waktu ujian santai, gak ada tekanan, gak ada pressure, gak deg-degan, gak apa-apa, santai gitu, karena udah percaya diri. Nah, lebih detailnya kalau misalkan kalian mau belajar Bumpo, misalkan dalam 1 minggu ini Bumpo yang N1 harus selesai sekian, misalkan kalau buku di halaman sampai halaman 100 misalkan dalam 1 minggu, dibuat seperti itu. Nanti biar sedikit demi sedikit juga bisa terpenuhi target umumnya gitu. Oke, yang keempat adalah jaga kesehatan. Ini penting banget, karena jangan sampai pas pengen belajar kalian kurang enak badan, terus gak bisa konsen, jadi gak bisa fokus ke belajarnya. Dan yang lebih bahaya lagi kalau misalkan kalian sakit pas hari ujian sakit, kalian pasti gak bisa pergi, atau mungkin kalaupun bisa pergi, ngerjain soalnya juga sambil tersiksa gitu karena sakit kan. Jadi jauh-jauh hari makan cukup, tidur cukup, jangan dipaksain belajarnya. Kalau memang belajarnya gak bisa di waktu itu, misalkan di hari itu capek banget, ya udah tidurin aja, diistirahatin aja badannya biar bisa kembali fit dan bisa fokus lagi. Jangan sampai berlebihan belajarnya. Nah, yang kelima adalah jangan lupa untuk berdoa. Jadi aku dulu juga selalu kalau misalkan ada ujian juga berusaha untuk selalu berdoa, karena mau gimana lagi, apapun yang kita lakukan kalau memang Tuhan gak berkehendak, bisa jadi kita gagal di ujian. Jadi sambil berdoa, sambil berusaha. Itu tadi 1, 2, 3, 4, 5 tips yang aku bagiin ke teman-teman semuanya, supaya teman-teman juga bisa lulus JLPT. Dan kalau misalkan tahun ini ambil JLPT N3 misalkan, nanti berikutnya N2, nanti berikutnya lagi N1. Tetap semangat, kalian pasti bisa juga lulus dan bisa ambil N1 juga. Thank you udah nonton sampai habis, dan juga kalau misalkan ada yang mau ditanyain, kalian bisa tanya di kolom komentar, terus sharing ke teman-teman semuanya, dan juga like kalau kalian suka video kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena aku bakalan bagi-bagiin video-video yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Thank you udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.